Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau yang memberkati kami, mempersiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini hanya doa kami ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita yang pertama, Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Yesus peliharakan saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Yesus peliharakan saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah adik-adik masih tetap semangat kan memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah mari kita mengangkat lagu kita yang kedua, Dalam Nama Yesus. Adik-adik boleh ikut gerakannya ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan
kami sudah melakukan persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Meskipun kami tetap ibadah secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa kami tetap akan fokus mendengar firman-Mu. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita angkat lagu kita, Firman-Mu. Shalom adik-adik semuanya, puji Tuhan. Saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini kami boleh muji Tuhan dan juga boleh mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami, pikiran dan hati kami, kiranya fokus kepada firman Tuhan saja. Jauhkanlah segala godaan yang ingin mengganggu konsentrasi kami, biar kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Yesus mengusir roh jahat. Suatu hari ada seorang anak yang bernama Lala. Nah, Lala ini dia datang kepada papanya, dia meminta, "Pak, boleh nggak Papa belikan Lala sepeda yang baru?" Karena teman-teman Lala semuanya sudah punya sepeda baru, sudah punya sepeda buat keliling-keliling setiap sore, sedangkan Lala hanya jalan kaki. "Boleh ya Pak ya?" Papanya Lala dengan sedih, papanya Lala menjawab, "Tidak bisa anakku." Wah, ketika Lala mendengar papa bilang tidak bisa, langsung si Lalanya ngamuk. "Papa, kenapa tidak bisa? Tidak bisa. Papa pasti hanya alasan saja. Papa pasti nggak mau membelikan Lala sepeda. Alasannya nggak ada uang, alasannya sepeda nanti bisa bikin jatuh, alasannya nanti sepeda nggak penting. Lala nggak suka. Papa suka begitu." Akhirnya Lala langsung lari masuk ke kamarnya dan banting pintu kuat-kuat. Nah, adik-adik ada yang seperti Lala nggak ya? Kalau permintaannya tidak dikasih, ngamuk-ngamuk, marah-marah, ngambek, nggak mau makan, banting pintu. Nah, ketika Mama Lala melihat hal ini, dia datang kepada Lala. Dia datang ke kamarnya Lala dan bilang, "Lala, kamu nggak boleh seperti itu. Kamu tahu nggak kenapa Papa bilang nggak boleh membeli sepeda? Karena Papa sedang menyimpan uang untuk bisa memberikan kamu laptop." Nah, adik-adik pada saat ini kita kan belajar online ya. Antara sepeda dan laptop, mana yang lebih penting? Pastinya laptop, karena kita pasti ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan, ya kan? Nah, adik-adik, kalau kita permintaan kita ditolak oleh orang tua, kita tidak boleh langsung ngambek, tidak boleh langsung marah.
ataupun banting pintu. Itu kan tidak sopan ya kan kepada orang tua. Ada orang tua begitu mengasihi kita, harusnya kita bersabar ya, kita mempersiapkan hati kita bertanya dulu kepada orang tua. Mungkin saja orang tua sebenarnya sudah mempersiapkan yang lebih baik lagi daripada yang kita minta. Ya, contohnya seperti Lala ini ya kan, daripada sepeda kan lebih baik kalau orang tua mempersiapkan laptop supaya kita waktu belajar online lebih baik, lebih gampang ya kan. Nah, teman-teman sekalian, di dalam firman Tuhan juga ada Tuhan Yesus juga menolak seseorang yang dari Gerasa. Ya, adik-adik mau tahu nggak ceritanya? Ya, mari kita sama-sama saksikan videonya. Yesus dan murid-muridnya menyeberangi Laut Galilea. Mereka bertemu seorang pria yang dirasuk roh-roh jahat. Ia tinggal di pekuburan. Ia terus menjerit-jerit dan menyayat tubuhnya sendiri dengan batu. Yesus memerintahkan roh-roh itu pergi. "Jangan sakiti kami, Yesus!" Roh-roh itu berseru. "Namaku banyak," kata orang itu. "Ada banyak roh jahat di dalamku." "Kalian harus meninggalkan orang ini," kata Yesus. "Kalian tak punya pilihan." Roh-roh jahat itu ketakutan. Di dekat situ ada sejumlah besar babi. "Kalau begitu, pindahkan kami ke dalam babi-babi itu." Yesus membiarkan roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi itu. Lalu, seluruh kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam, terhempas ke danau dan tenggelam. Para penjaga babi menceritakan kepada semua orang apa yang terjadi. Penduduk kota berbondong-bondong datang ke pekuburan itu. Mereka melihat Yesus telah membuat orang itu waras. Karena takut, orang-orang di situ meminta Yesus pergi. Pria itu ingin mengikuti Yesus. "Tetaplah di sini," jawab Yesus. "Beritahu semua orang apa yang telah kuperbuat." Pria itu taat dan semua orang heran. Nah, adik-adik, kita sudah lihat videonya kan, bagaimana dengan orang dari Gerasa itu yang ditolak oleh Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya sepercaya pada saat dia sudah disuruh Tuhan Yesus untuk kembali ke kampung halamannya, maka dia pasti di kampung halamannya, di mana kampung halamannya itu daerah-daerah bukan orang Yahudi, yaitu daerah orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Sehingga di situ dia dengan sukacita dia bercerita bahwa dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka semakin banyaklah orang yang bisa percaya pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita yang tadi kita dengar itu, yang pertama kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus punya kuasa yang sangat besar untuk boleh mengusir roh jahat. Tuhan Yesus pasti tidak akan membiarkan roh jahat ada di dalam hati
hati dan pikiran kita. Karena itu kalau misalnya kita melihat ada kuasa roh jahat, kita nggak usah takut, tapi kita berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Yang kedua, adik-adik, kalau kita mempunyai permintaan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, sudah setiap hari berdoa memohon kepada Tuhan, tapi doa kita belum dikabulkan, adik-adik jangan patah semangat ya, karena kita yakin Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa itu dia tahu apa yang paling penting, apa yang paling kita butuhkan dalam hidup kita ya. Jadi kita harus tetap bersandar pada Tuhan, kita tetap setia berdoa. Mungkin saja belum waktunya ya, karena Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan pasti akan kasih di waktu yang tepat. Mungkin saja itu karena permintaan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, misalnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka mungkin permintaan kita tidak akan dikabulkan. Atau Tuhan juga punya sesuatu yang luar biasa, lebih luar biasa dari apa yang kita minta ya. Jadi adik-adik tetap setia kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang. Orang yang dari Gerasa itu dia bukan dari kalangan orang Yahudi, tapi Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang dari Gerasa itu, karena Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi semua orang. Nah, Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib buat kita orang berdosa. Nah, adik-adik, kita jangan menunggu lama, kita tetapkanlah hati kita, terima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Ya adik-adik, jangan pernah meragukan kasih Tuhan Yesus yang sungguh besar untuk semua orang, untuk semua suku, semua ras, semua golongan, ya semua golongan bahasa juga Tuhan Yesus mengasihi semuanya, termasuk kita. Adik-adik, firman Tuhan, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 27a. Sekali lagi ya, 1 Korintus 15 ayat 27a. Segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Ya, itu Tuhan ya. Segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Ya, segala sesuatu itu telah ditaklukkan oleh Tuhan di bawah kaki Tuhan, sehingga tidak ada sesuatu yang perlu kita takutin. Kalau kita takut, kita boleh berdoa, dan kita berdoa memohon kepada Tuhan, dan Tuhan boleh mengusir segala ketakutan kita dalam hati kita. Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh kita ingat dan kita laksanakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini boleh kami mengerti, kami ingat, dan kami boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Dari saat kami sekarang sampai kami dewasa dan sampai masa tua kami tetap percaya Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa menaklukkan roh jahat, Tuhan Yesus yang mengasihi seluruh manusia dan rela mati di kayu salib menebus dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami boleh tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita telah selesai. Mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Oh, wonderful